warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Wulandari. Saya dari kelas D1 Prodi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam. NIM saya adalah 25301130006. Di sini saya akan membawakan sebuah kampanye sosial tentang kewirausahaan di Desa Waruroyo. Selamat datang di Desa Waruroyo, sebuah sudut di Kabupaten Cirebon yang aromanya selalu khas dengan kedelai rebus. Di sini, kewirausahaan bukan sekedar istilah keren di buku teks, tapi detak jantung ekonomi warga melalui produksi tempe daun jati. Hari ini, saya akan mengajak kalian semua melihat lebih dekat bagaimana potensi ekonomi lokal ini berjuang di tengah arus modernisasi. Kita akan melihat peluangnya, sekaligus tantangan yang menghambat kesejahteraan para pengrajinnya. Kenapa sih tempe daun jati itu sangat istimewa? Secara ilmiah, daun jati mengandung polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Secara bisnis, ini adalah unique selling point atau keunggulan kompetitif. Wanginya yang sedap dan daya tahannya yang alami membuat tempe ini punya tempat tersendiri di hati para pelanggan. Ibu di sini masih memilih menggunakan daun jati daripada menggunakan plastik yang lebih praktis. Ya baiklah Mbak Ulan, nanti saya jawab ya. Kenapa di sini saya masih menggunakan daun jati untuk produksi tempe saya? Karena kebanyakan konsumen saya itu pengusaha nasi jamblang, sedangkan ciri khas dari nasi jamblang itu sendiri itu tempenya dari daun jati. Karena rasa dan cita rasa dari daun jati itu beda sama yang dari plastik. Makanya usaha ini saya masih teruskan sesuai dari zaman dahulunya, masih pakai daun jati itu Mbak Ulan. Namun, saat saya terjun ke lapangan, saya menemukan fakta bahwa potensi besar ini masih dijalankan secara tradisional. Usaha ini masih sebatas survival business, hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Berdasarkan wawancara saya dengan ibu owner, kendala utamanya adalah pemasaran. Kami hanya menunggu bakul atau menunggu pembeli datang, katanya, tanpa branding dan digitalisasi. Keuntungan mereka seringkali tergerus oleh fluktuasi harga kedelai impor yang tidak stabil. Ini adalah jawaban dari ibu owner tentang kacang kedelai yang mempengaruhi keuntungannya. Terus terkait bahan baku nih Bu ya, kadang tuh bahan baku kacang kedelai impor tuh naik terus Ya, turun. fluktuatif. Itu tuh mempengaruhi keuntungan Ibu nggak sih Bu? Ya sangat Ulan, sangat mempengaruhi karena biasanya kalau pelanggan itu nggak mau tahu, dan misalkan harganya segitu ya segitu. Misalkan tempenya kalau lagi bahan bakunya naik, otomatis kan saya produksi tempenya saya kurangin dari ketebalannya itu. Ya sangat mengaruhi, tapi ya harus dijalani lah. Dari sisi pekerja, tantangannya tak kalah berat. Regenerasi sangat minim. Anak muda mulai enggan menyentuh usaha ini karena dianggap kurang menjanjikan. Belum lagi masalah limbah cair sisa produksi yang langsung dibuang ke selokan karena ketiadaan sistem pengolahan limbah. Ini adalah tantangan kewirausahaan yang harus segera kita cari solusinya. Kenapa sih Bu? Saya lihat tuh kayak di sini tuh kayak kebanyakan yang para pekerjanya itu kebanyakan para orang tua gitu Bu. Anak-anak mudanya. Jatuh kepada Islam semua, kerjanya di pabrik, di Alfamart. Oh, jadi tuh kayak nggak ada ya anak-anak muda di sini tuh ya. Khusus buat yang udah tua aja di dapur itu. Sebagai mahasiswa dan calon tenaga kerja profesional, saya hadir sebagai problem solver
Modernisasi adalah kunci. Kita perlu digitalisasi pemasaran dan inovasi produk turunan agar margin keuntungan meningkat. Bayangkan, jika tempe daun jati ini dipasarkan secara premium ke hotel atau ke restoran besar dengan branding yang kuat, ini bukan hanya soal jualan tempe, tapi soal mengangkat kesejahteraan dan identitas desa kita. Kewirausahaan lokal adalah fondasi ekonomi bangsa. Mari kita peka, mari kita bereaksi dan mari kita bawa UMKM Desa Waroyom ini naik. Saya Naila Hulandari, terima kasih sudah menonton kampanye sosial ini bersama Kita Bangun Ekonomi Desa.